Halo anak-anak Bunda, apa kabar semuanya? Bunda harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk memulai pelajaran hari ini. Kali ini kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Apakah kalian sudah siap belajar? Ayo sama-sama kita memulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar menggunakan kosakata tentang letak rumah. Kamu dapat membuat cerita tentang rumahmu pada sebuah denah. Tentu kalian tahu ya, denah itu apa? Denah adalah letak suatu tempat. Kamu dapat menggunakan kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata ya. Kosakata yang dapat kamu gunakan antara lain di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan rumah, dan di belakang rumah. Kosakata tersebut digunakan untuk menjelaskan petunjuk tempat-tempat di sekitarnya. Kalian tidak akan takut tersesat kalau kalian akan pergi ke suatu tempat dengan adanya sebuah denah. Kalian akan menemukan tempat tersebut karena di dalam denah akan digambarkan tempat yang kalian tuju. Letak sekolah Nina. Tentu kalian penasaran ya, letak sekolah Nina itu di mana ya? Ini Nina sedang berangkat sekolah diantar oleh mamanya. Kalau kalian bagaimana? Pada saat kalian berangkat sekolah, siapa yang mengantar? Nah, mungkin sama ya dengan Nina, mama kalian yang mengantar atau mungkin papa kalian. Nina bangun tidur pukul 5 pagi. Nina segera beribadah dan merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Nina bersiap pergi ke sekolah. Rumah Nina tidak jauh dari sekolah. Nina pergi ke sekolah diantar ibu. Nina pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nina hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah. Sekolah Nina terletak di antara toko kue dan taman bermain. Toko kue terletak di sebelah kanan sekolah, sedangkan taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Di depan sekolah Nina terdapat gedung kantor pos. Sekarang kita mau coba ya lihat denah sekolah Nina. Nah, ini dia sekolah Nina ya. Di sebelah kanan sekolah Nina ada toko kue dan di sebelah kiri sekolah Nina ada taman bermain. Wah, pasti senang Nina kalau ada waktu kosong atau pulang sekolah ya, bisa diantar oleh mamanya untuk singgah ke taman bermain ya. Di depan sekolah Nina terdapat kantor pos. Sekarang kita mau mengamati ya, ada denah yang lain. Nah, ini dia ya. Dari denah ini nanti kalian akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, nih yang pertama, di sebelah manakah rumah Deli jika dilihat dari lapangan? Sekarang kita mau ke lapangannya dulu ya. Rumah Deli ada di mananya lapangan? Benar sekali ya, rumah Deli ada di depan lapangan. Nih, lapangannya di sini, rumah Delinya ada di depannya. Nomor 2, di sebelah manakah rumah Nina jika dilihat dari rumah Lani? Sekarang kita ke rumah Lani. Rumah Lani ada di sini ya. Lalu yang ditanyakan rumah Nina kalau dilihat dari rumah Lani. Jadi posisikan diri kalian berada di depan rumah Lani, sedang berdiri membelakangi pintu. Ya, kalau kalian berdiri pada posisi seperti itu, rumah Nina ada di sebelah mananya rumah Lani? Ya, rumah
Nina ada di sebelah kanan rumah Lani. Sekarang nomor 3. Di manakah letak toko kue jika dilihat dari rumah Tony? Ini toko kuenya, ini rumah Tony. Toko kue berada di mananya rumah Tony? Kalau kamu berada di rumah Tony, berarti toko kue ada di? Benar sekali ya, ada di belakang rumah Tony. Nah, yang terakhir. Nomor 4, kantor pos terletak di sebelah kiri rumah. Nah, ini kantor posnya. Dia ada di kirinya rumah siapa ini ya? Iya, ya di sebelah kiri rumah Lani. Dan di belakangnya apa ini? Belakangnya toko kue. Yes, hebat ya. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan denah yang kalian amati terlebih dahulu. Yuk kita lanjut. Sekarang kosakata tentang tugas sehari-hari di rumah. Hari ini hari Minggu. Nina bangun pagi-pagi sekali. Nina ingin ikut ibu berbelanja ke pasar. Ayah mengantar ibu dan Nina ke pasar. Nina melihat banyak pedagang di pasar. Ibu membeli bahan makanan untuk dimasak. Ibu juga membeli buah-buahan. Nina membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Nina bertugas membawa sayuran. Nina senang sekali dapat membantu ibu berbelanja. Nah, ini lihat gambarnya. Nina sedang membantu ibunya berbelanja di pasar. Nah, ini rupanya ibu Nina dan Nina ya membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk keluarga mereka. Lalu kita melihat di sini bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat banyak kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah ya. Jadi ketika kita melakukan tugas-tugas kita di rumah itu ada kosakata yang kita gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Berikut ini adalah contoh kosakata yang berhubungan dengan tugas sehari-hari. Antara lain menyapu, menyiapkan, membeli, memasak, merapikan, menjual, mencuci, mengelap, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kamu melakukan tugas sehari-hari di rumah, pasti kamu akan melakukan hal-hal seperti yang telah kita sebutkan bersama. Kita lanjut pada kosakata tentang lingkungan. Perhatikan, ini adalah Nina. Nina mendapatkan surat dari sahabat penanya ya. Rupanya dia punya sahabat bernama Sari. Dan berikut ini kita mau membaca surat yang Nina terima dari Sari. Apa kabar sahabatku Nina? Aku ingin bercerita tentang kegiatan liburanku kemarin. Akhir pekan kemarin keluargaku berwisata ke pantai. Letak pantai dekat dari rumahku. Udara di pantai terasa hangat. Angin bertiup sepoi-sepoi. Aku membuat istana dari pasir bersama kakak. Aku dan kakakku juga bermain ombak. Ayah berpesan agar kami berhati-hati. Kami tidak boleh bermain terlalu jauh. Bagaimana pengalamanmu akhir pekan kemarin? Ceritakan padaku ya. Nina senang sekali mendapat surat dari Sari. Demikian pula juga Sari ingin mendengar cerita dan pengalaman dari Nina ya, sama seperti dia telah menceritakan pengalamannya kepada Nina. Contoh kosakata tentang lingkungan. Nah, dari bacaan yang kita baca bersama tadi, kita menemukan beberapa kosakata tentang lingkungan. Yang pertama, pantai. Tentu kalian
Pernah ke pantai ya, menyenangkan ya, bisa pergi ke pantai, melihat lautan, merasakan angin yang sepoi-sepoi, lalu kalian bisa bermain pasir, bermain air di tepi pantai. Tentu sesuatu yang menyenangkan. Pasti kalian sudah kangen berlibur ya. Sekarang kita mau tahu apa itu pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Lalu ada kosakata yang lain yaitu angin. Siapa yang tahu angin itu apa? Iya, benar sekali. Angin adalah udara yang bergerak. Lalu berikutnya istana. Siapa yang tahu istana? Istana adalah tempat tinggal raja ya. Biasanya seorang raja dia akan tinggal di sebuah istana ya, bersama keluarganya tentunya. Oke, berikutnya adalah ombak. Siapa yang tahu ombak? Ombak itu adalah gelombang yang ada di permukaan air laut ya. Biasanya diterpa oleh angin, bergoyang-goyang. Itulah yang disebut dengan ombak. Kita telah belajar tentang kosakata mengenai lingkungan. Kita telah belajar tentang kosakata. Selanjutnya kita akan mengenal nilai uang. Siapa di antara kalian yang pernah memegang uang atau membeli sesuatu menggunakan uang? Supaya kalian tahu berapa uang yang harus kalian keluarkan untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan, kalian harus mengenal nilai uang. Sekarang saatnya kita belajar mengenal nilai uang. Mengenal nilai pecahan uang logam. Nah, kita tahu ya, uang adalah alat untuk membayar. Nah, kalian juga harus tahu bahwa mata uang Indonesia, mata uang negara kita adalah rupiah. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Tentu kalian pernah memperhatikan waktu mama kalian belanja ya. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam atau koin dan uang kertas. Ada berbagai nilai pada uang logam ya, jadi pada uang logam itu tertera nilai dari uang tersebut. Satu buah uang logam disebut satu keping. Nah, sekarang kita akan melihat contoh berbagai uang logam ya. Nah, ini dia. Ini adalah uang 100 rupiah ya, ditulisnya seperti itu. Ingat ya, kalau kita menuliskan nilai uang maka di depan harus ada kata Rp ya, baru nilai uangnya 100, lalu ada koma 00 itu dibaca rupiah. Jadi cara membacanya 100 rupiah. Nah, berikut ini adalah uang 200 rupiah, ditulis Rp 200,00, dibaca atau nilainya 200 rupiah. Apakah masih ada lagi anak-anak bunda? Masih dong ya. Berikut ini adalah nilai uang 500 rupiah ya, ditulisnya, ingat di depannya harus ada Rp, baru 500,00 itu menunjukkan rupiah. Jadi nilainya atau bisa dibaca dengan 500 rupiah. Nah, ini uang keping yang terakhir ya, atau uang logam yang terakhir. Ini adalah uang 1.000 rupiah, ditulisnya Rp 1000,00, nilainya atau dibaca 5, dibaca
Rp1.000. Nilai uang dapat dibandingkan dan diurutkan. Kalian bisa melihat contohnya ya. Misalnya, uang Rp100 lebih kecil dari Rp500. Jadi, kita bisa membandingkan uang dengan melihat nilainya ya. Nah, bisa dituliskan juga menggunakan simbol Rp100 kurang dari Rp500. Ini simbolnya ya, kurang dari. Lalu, contoh berikutnya, Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Ya, kalau kita bandingkan uang 1.000 itu nilainya lebih tinggi atau lebih besar dari Rp200. Atau bisa dituliskan dengan simbol 1.000 lebih besar daripada Rp200. Sekarang coba kalian yang membandingkan nilai uang berikut ini. Rp500 jika dibandingkan dengan Rp1.000 lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat ya, dari nolnya saja 1.000 lebih banyak, berarti 500 lebih kecil ya. Jadi Rp500 lebih kecil dari Rp1.000. Pakai simbol berarti ingat arah lancipnya ke arah nilai yang lebih kecil ya. Seperti ini simbolnya. Sekarang kita mau mengurutkan nilai uang. Urutan nilai uang logam mulai dari yang terkecil adalah, kita tadi sudah mengenal ya uang logam dari Rp200, dari 100 ya, bukan dari 200, dari Rp100, Rp200, Rp500, Rp1.000. Jadi kalau kita urutkan, yang paling kecil adalah uang Rp100, lalu Rp200, dilanjutkan Rp500, dan terakhir adalah uang Rp1.000. Jadi ini adalah urutan nilai uang logam dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selain uang logam terdapat juga uang kertas. Tadi kita sudah belajar uang, jenis uang itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Kita sudah belajar uang logam ya, tadi ada 4 ya. Sekarang kita lihat uang kertas. Contoh uang kertas, ini dia ya. Dalam uang terdapat pahlawan ya, gambar-gambar pahlawan ya. Yang pertama ini adalah uang Rp1.000 ya, ditulisnya Rp 1000,00. Ingat, 0,00 di belakang itu dibaca rupiah ya, jadi bacanya atau nilainya adalah Rp1.000. Ini adalah gambar nilai uang Rp2.000. Lalu selanjutnya yang warna coklat ini adalah nilai uang Rp5.000. Selanjutnya yang warnanya apa ini ya? Pink ya. Ini adalah nilai uang Rp10.000. Dan yang berwarna hijau ini adalah nilai uang Rp20.000. Selanjutnya masih ada lagi berwarna biru ya. Ini nilainya lebih besar lagi, yaitu Rp50.000. Apakah masih ada nilai uang yang lebih tinggi dari Rp50.000? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah nilai uang yang terbaru ya anak-anak. Bunda ini baru keluar
di tahun ini, yaitu Rp75.000. Mungkin belum semua orang punya ya, karena ini baru keluar. Nah, yang terakhir nilai yang tertinggi adalah Rp100.000. Nah, ini adalah macam-macam nilai uang kertas ya. Sama seperti uang logam, nilai uang kertas juga dapat dibandingkan dan diurutkan. Kita lihat contohnya. 2000 dengan 1000, manakah yang lebih besar? 2000 ini lebih besar atau lebih kecil ya dari 1000? Ya, lebih besar. Nilai 2000 lebih besar dari Rp1.000. Lalu berikutnya 2000 dengan 5000. 2000 lebih besar atau lebih kecil? Benar sekali, uang 2000 lebih kecil nilainya dari uang 5000. Nilai uang di atas jika diurutkan dari yang terkecil menjadi sebagai berikut ya. Ini ada 3 ya nilai uangnya ya, berarti ada 2000, 1000 dan 5000. Kalau kita urutkan dari yang terkecil, nilainya seperti apa? Mari kita lihat bersama. Ya, yang paling kecil adalah 1000, kemudian 2000 dan 5000. Jadi kalau kita urutkan dari yang terkecil, nilainya adalah dari 1000, 2000, lalu 5000. Kalau kita mau urutkan dari yang terbesar, berarti kita lihat nilai uang yang paling tinggi berapa? Ya, dari 5000, 2000, lalu 1000. Nah, kalian sudah bisa ya membandingkan nilai uang dan mengurutkan nilai uang. Sekarang coba kalian berlatih ya mengurutkan nilai uang dari yang terkecil. Ini ada uang 1000 logam ya. 1000, satu keping uang 1000, satu lembar 2000, satu keping Rp500 dan satu lembar uang Rp5.000. Kalau diurutkan dari yang terkecil, kita lihat nilainya yang paling kecil yang mana? Yang nolnya paling sedikit. Tada! Ternyata yang nolnya paling sedikit adalah Rp500. Berarti ini yang paling kecil. Coba kita lihat. Benar ya, 500 yang paling kecil. Sekarang yang berikutnya ya, 500-nya kita keluarkan ya dari perbandingan yang kita mau lihat ya, dari urutan, karena 500 adalah urutan yang pertama. Sekarang tinggal 1000, 2000 dan 5000. Manakah yang paling kecil? Kita lihat nolnya. Oh, nolnya sama ya, sama-sama ribuan. Sekarang kita bandingkan angkanya ya, yang paling depan ya. Ada 1001 ya, ini 2, ini 5. Berarti mana yang paling kecil? Benar ya, yang paling kecil adalah 1000. Berarti urutan berikutnya adalah Rp1.000. Nah, tentu berikutnya kalian akan tahu 2000 dengan 5000 mana yang lebih kecil. Benar sekali, 2000. Lalu dilanjutkan dengan 5000. Inilah urutan nilai uang yang diurutkan dari yang terkecil. Rp500, Rp1000, Rp2000 dan Rp5000. Sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan harga barang. Biasanya kalau uang itu berkaitan dengan membeli sesuatu ya. Dan kalau kita membeli sesuatu, tentu pasti kita akan melihat harga.
Uang digunakan untuk membeli barang. Barang yang dibeli dibayar dengan uang yang sesuai harganya. Jadi kalau kita mau membeli barang, kita harus menyerahkan uang sejumlah harga yang tertera pada barang tersebut. Perhatikan contoh harga barang berikut ini. Ini ada buku tulis ya. Buku tulis Trimin atau buku tulis kotak-kotak khusus untuk matematika. Berapa harganya? Rp2.000. Lalu berikutnya ada pensil seharga Rp1.000 dan penggaris seharga Rp3.000. Kalau kita bandingkan, harga barang Rp2.000 lebih mahal dari harga Rp1.000. Jadi perhatikan, harga buku matematika, buku tulis Trimin ini berarti lebih mahal dari harga pensil. Ya, karena kita melihat nilai uangnya, buku lebih besar daripada nilai uang untuk membeli pensil. Harga barang Rp3.000 lebih mahal dari harga Rp2.000. Berarti penggaris lebih mahal dari buku tulis. Ya, kenapa kita bisa tahu kalau penggaris lebih mahal? Karena nilai uang yang dibayarkan untuk membeli penggaris lebih besar daripada buku tulis. Sekarang kalian akan mencoba menjawab pertanyaan sesuai gambar yang ada di atas tadi ya. Masih ingat kan? Buku tulis harganya Rp2.000, pensil harganya Rp1.000, dan penggaris harganya Rp3.000. Sekarang pertanyaannya adalah, benda apakah yang paling murah? Yang paling murah berarti nilainya yang paling kecil atau jumlah uangnya paling sedikit. Benda apa kira-kira? Ya, pensil. Pensil harganya tadi Rp1.000 ya, paling sedikit, paling kecil. Lalu benda apakah yang paling mahal? Yang nilainya paling tinggi atau uang yang dibayarkan paling banyak? Iya, penggaris. Penggaris tadi harganya Rp3.000 ya, paling mahal ya, paling tinggi. Lalu benda apakah yang lebih murah dari buku? Buku tadi Rp2.000, yang harganya di bawah Rp2.000. Apa tadi? Pensil ya, dia cuma Rp1.000. Sekarang yang keempat, benda apakah yang lebih mahal dari pensil? Pensil Rp1.000. Di atas Rp1.000 tadi benda apa saja? Iya, penggaris dan buku, atau bisa kita tuliskan buku dan penggaris. Oke, selanjutnya urutkan harga benda mulai dari yang termahal. Sekarang kita mau urutkan ya, dari yang paling mahal atau yang paling tinggi nilainya. Tentu kamu sudah tahu ya, tadi yang paling tinggi adalah penggaris, lalu buku dan pensil. Tapi perhatikan pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah urutkan harga ya. Harga, kalau harga berarti kita tuliskan nilai uangnya atau harganya ya, bukan bendanya. Kalau misalkan pertanyaannya urutkan benda dari yang termahal, maka kita bisa tuliskan nama bendanya. Tapi karena ini pertanyaannya adalah harganya, maka yang kita tuliskan adalah nilai uangnya. Nah, kita tahu tadi urutannya, dari penggaris nilainya Rp3.000, buku tulis Rp2.000, dan pensil Rp1.000. Berarti jika diurutkan, yang dari yang tertinggi atau yang termahal adalah Rp3.000, Rp2.000, Rp1.000. Lalu berikutnya, urutkan nama benda. Sekarang bendanya ya, dari yang termahal.
Pasti kalian langsung bisa menjawab ya. Penggaris, buku, dan pensil. Kita sudah selesai belajar mengenal nilai uang ya. Mulai sekarang kalian sudah tahu bahwa uang itu ada uang logam dan uang kertas. Lalu kalian juga bisa membaca nilai uang yang tertera di dalam uang logam maupun uang kertas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pola irama dan birama. Apakah kalian semua masih bersemangat? Ya, pasti semuanya masih bersemangat untuk belajar. Nah, kita akan membuat pola irama ya. Ada banyak bunyi di sekitar kita. Ya, kalau kalian mendengarkan, pasti kalian tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali bunyi-bunyi yang kita dengarkan. Ya. Jika bunyi itu dimainkan berulang, akan menghasilkan pola irama. Nah, apa irama itu? Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Jadi kalau bunyi itu dibunyikan secara berulang-ulang dan bunyinya teratur, maka bisa kita sebutkan itu adalah sebuah irama. Ya. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis. Ya, siapa tahu? Ya, siapa yang tahu apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Jadi tidak ada nada-nada di dalamnya. Contohnya gendang, kastanyet, rebana atau tamborin, triangle, simbal, dan marakas. Ya, jadi bunyinya itu sama ya, tidak ada nadanya. Berikut ini anak-anak bunda, kalian bisa melihat contoh-contoh pola irama yang menggunakan alat musik ritmis atau alat-alat musiknya yang bisa kita gunakan untuk membuat pola irama ya. Ini adalah gendang. Lalu berikutnya yang ditekan-tekan ini bentuknya seperti kerang, itu adalah kastanyet. Nah, ini dia, ini dimainkan dengan cara dipukul. Apakah dia? Namanya tamborin. Nah, selanjutnya berbentuk segitiga yang bunyinya ting ting ting. Nah, ini adalah alat musik triangle. Dan ini adalah bagian dari drum ya, biasanya digunakan ya. Apa namanya ini ya? Simbal. Ini adalah simbal yang bunyinya ceng ceng ceng. Lalu, nah ini alat musik yang unik ini yang dimainkan dengan cara diayun-ayunkan. Ini adalah marakas. Nah, masih ada banyak alat musik lain, alat musik ritmis yang bisa digunakan untuk membuat pola irama. Selanjutnya, kita bisa juga membuat pola irama dengan menggunakan anggota tubuh kita. Contohnya, tepuk tangan, jentik jari, dan hentak kaki. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut dengan birama. Macam-macam birama, ada birama 2, birama 3, dan birama 4. Birama 2 memiliki 2 hitungan. Birama 3 memiliki 3 hitungan. Dan birama 4 memiliki 4 hitungan. Nah, berikut ini adalah pola irama dari anggota tubuh. Contoh anggota-anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk membuat pola irama adalah, nah ini dia, kaki ya, hentakan kaki seperti seorang prajurit yang berjalan yang memiliki irama tertentu, pola irama tertentu ya, dengan bunyi bum bum bum. Lalu ada lagi, apa ini kira-kira yang bunyinya prok prok prok? Ya, tepuk tangan. Lalu kita bisa juga menggunakan apa ini ya, yang bunyinya prek prek prek? Ya, benar sekali. Tepuk paha.
Apakah masih ada pola irama dari anggota tubuh yang lain? Masih. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan nih? Ini adalah jentik atau petik jari, ya. Jadi ini adalah anggota-anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah pola irama. Sekarang kita melihat contoh pola irama. Nah, ini dia ya, menggunakan dua anggota tubuh ya, tepuk tangan dan tepuk paha. Ya, pola irama berapa ini? Ini adalah pola irama birama 2. Contoh lagu yang menggunakan pola birama 2, contohnya adalah Hari Merdeka, Bendera Merah Putih. Ya, kalau kita nyanyikan, kita bisa menggunakan pola irama ini. Berikutnya, kita lihat ya, ini masih dua anggota tubuh, yaitu tepuk tangan dan tepuk paha. Tapi kita lihat hitungannya ada 3. Berarti ini adalah pola irama dengan birama 3. Lalu selanjutnya masih dengan dua anggota tubuh tapi dengan hitungan 4. Jadi ini adalah contoh pola irama dengan birama 4. Nah, kalian akan berlatih bersama-sama menggunakan pola irama atau mempraktekkan pola irama dengan sebuah lagu, yaitu Anak yang Pandai. Kalian bisa menggunakan anggota tubuh kalian untuk menyanyikan lagu ini, untuk membuat pola iramanya. Bisa menggunakan hentakan kaki dengan tepuk tangan, atau tepuk tangan dengan jentik jari, atau tepuk tangan dengan tepuk paha ya. Tapi contoh di sini adalah tepuk tangan dan hentakan kaki. Apakah kalian ingin belajar lagunya? Kalian dengarkan lagu berikut ini ya. Anak yang pandai tak pernah lalai, anak yang pintar tekun belajar, rajin di rumah, dia di sekolah. Anak yang pandai tak pernah lalai. Berikut Bunda akan mencontohkan dengan tepuk tangan dan petik jari. Perhatikan, kita belajar iramanya dulu baru kita masukkan lagunya. Kita coba ya. Anak yang pandai tak pernah lalai, anak yang pintar tekun belajar, rajin di rumah, dia di sekolah. Anak yang pandai tak pernah lalai. Coba di rumah ya, kalian pasti bisa. Semangat!
Nah, kalian akan berlatih di rumah dan melaksanakan kegiatan praktik menyanyikan lagu Anak yang Pandai diiringi dengan pola irama tepuk tangan dan jentik jari seperti yang telah dicontohkan ya. Kalau kesulitan jentik jari bisa diganti dengan tepuk paha atau hentakan kaki. Teks lagu yang kita pelajari tadi terdapat di dalam buku paket tematik 2C halaman 27 ya. Hasil praktek akan kalian kirimkan dalam bentuk video. Oke, kita telah belajar tentang pola irama dan sekarang kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai keberagaman tugas di rumah. Ayo semuanya kita tetap semangat ya. Nah, kalian tentu di rumah setiap anggota keluarga mempunyai tugasnya masing-masing ya. Kita mau melihat nih pembagian tugas di rumah. Keluarga di rumah biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada laki-laki dan perempuan. Ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Ada kakak laki-laki atau kakak perempuan. Ada adik laki-laki atau adik perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara misalnya membantu belajar dan melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, kita harus saling menghargai. Nah, ini dia contoh tugas di rumah. Nih, lihat Nina sedang apa dia? Nina sedang merapikan mainan. Jadi tugas kalian di rumah setelah bermain, jangan lupa ya, mainannya harus dirapikan. Kemudian merapikan tempat tidur. Ayo, apakah kalian sudah melakukan tugas ini di rumah? Apakah setiap bangun tidur merapikan tempat tidurnya? Tentu kalian sudah melakukan tugas ini ya. Berikutnya, membantu ibu mencuci piring. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian mampu lakukan untuk membantu orang tua kalian ya. Nah, ini memberi makan hewan peliharaan. Lalu menyiram tanaman ya. Ingat kalau punya tanaman bunga ya di rumah, jangan lupa untuk menyiram tanamannya supaya tanamannya tetap tumbuh dengan subur dan tidak layu ya. Yang punya adik, ingat juga untuk membantu adik dalam belajar. Tugas anggota keluarga berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Dengan berbagi tugas, semua pekerjaan di rumah dapat lebih cepat diselesaikan. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.